Oke, siap. Sambil lalu direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar jelas suara saya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Linur Rahman, MHI, selaku pemateri pada malam hari ini. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan sekalian, para peserta yang telah hadir secara virtual dalam kajian malam hari ini, mengkaji seperti biasa kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, serta buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Bapak Khalilur Rahman. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, marilah kita membukanya dengan pembacaan Al-Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita kaji, akan kita diskusikan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kunniyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, monggo kepada Bapak Khalilur Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban syari'an. Rabbana yassirna wa la tu'asyir. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhina wa asadina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa khususan ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak terlalu lama ya malam ini karena saya ada beberapa urusan, tapi yang penting tetap istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika minggu kemarin ini terakhir membahas begini. Wali mujbir atau orang tua atau wali itu yang boleh menikahkan anaknya dalam tanda kutip tanpa izin si anak, bahkan tanpa si pemberitahuan si anak. Itu sebenarnya siapa? Wali itu wali siapa? Apakah semua wali boleh menikahkan anak kecil yang belum balighh? Ini konteksnya sekarang sedang membahas anak kecil yang belum balighh. Apakah hanya ayah saja atau kakeknya atau semua wali? Di sini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i yang boleh menikahkan anak kecil itu secara dalam tanda kutip lah ya, secara paksa, walaupun nanti ada syarat-syaratnya, itu hanya ayah dan kakek saja. Sedangkan menurut Imam Malik hanya ayah saja. Jadi selain ayah, kalau menurut mazhab Malik tidak boleh menikahkan secara paksa. Harus ada izin dari anaknya. Jadi umpama ayahnya meninggal, harus izin kepada anaknya. Atau orang yang diwasiati oleh ayah. Ini menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah boleh dinikahkan wali siapapun. Jadi tidak hanya ayah. Wali itu kan bisa ayah, kakek, paman dan seterusnya. Itu boleh menikahkan anaknya yang masih kecil atau orang yang di bawah perwaliannya yang masih kecil, bahkan tanpa seizinnya. Itu boleh. Walaupun nanti madhab Imam Abu Hanifah mengatakan ada khiyar. Nah, ini menariknya ya. Ada khiyar ketika sudah dewasa. Artinya ketika dewasa dia boleh, si perempuan itu boleh melanjutkan pernikahannya, boleh tidak. Tapi agak aneh juga bagi kita ya. Long sudah misalnya sudah nikah 5 tahun ketika dia kecil, lalu dia balighh, baru 5 tahun diberi khiyar ya. Boleh meneruskan atau tidak. Bahasa kita itu sudah terlanjur nikah 5 tahun ya.
Tapi secara fikih menurut Imam Abu Hanifah itu ada khiyar ketika beliau. Mengapa ulama berbeda pendapat? Malam ini kita bahas wasababu ikhtilafihim, adapun sebab perbedaan pendapat mereka mu'aradatul umumi lil qiyasi, ialah pertentangan dalil umum lil qiyasi dengan qiyas. Wadzalika, adapun hal itu umum dan pertentangan itu anna qaulahu alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bikru tustakmaru, adapun seorang perempuan perawan tustakmaru ialah dimintai izin, wa iznuha somatuha, adapun izinnya, cara meminta izinnya, somatuha ialah diamnya. Nah, hadis ini yang tadi menuntut hadis ini atau memberi makna hadis ini al umumah kepada keumuman fi kulli bikrin, bagi setiap perempuan perawan, illa zatal abi, kecuali yang punya ayah, allati yang khososo mengkhususkan hak kepada itu, allati al ijma'u apa ijma, illal khilafah kecuali perbedaan pendapat, alladzi dzakarnahu, alladzi yang dzakarna telah menyebutkan siapa kami hu kepada alladzi. Nah, jadi ada pertentangan kias dan dalil umum bahwa hadis perempuan perawan itu diminta izin ini dianggap umum bagi setiap perawan, artinya perawan kecuali yang punya ayah, artinya anak yatim ini ya. Jadi bagi anak yatim secara umum boleh harus dimintai izin. Sedangkan yang tidak punya anak yatim, sedangkan yang bukan anak yatim, artinya orang tuanya masih lengkap, maka tidak perlu dimintai izin. Nah, ini penjelasan dari keumuman hadis ini. Jadi saya ulangi, hadis ini menunjukkan wal bikrutus takmaru ini bahwa ini juga kaitannya dengan hadis yang lain ya. Bahwa anak yatim itu tidak boleh dipaksa, artinya kalau mau dinikahkan harus dengan izinnya. Tapi bagi yang mempunyai ayah zatal abi, nah berarti boleh dong. Kebalikannya ini ya, boleh dong dia dinikahkan secara paksa. Sehingga menurut dalil ini berlaku bagi semua perawan. Wa kaunu sairil auliyai, dan adanya seluruh wali itu makluman ialah diketahui minhum dari mereka, an-nadru pengawasan, wal maslahatu dan kemaslahatan, liwaliyatihim bagi perwalian mereka, yujibu yang mengharuskan atau mengharuskan, ayyul haku agar disamakan siapa mereka para wali, bil abi dengan ayah, fi hadal makna dengan makna ini. Faminhum, maka sebagian dari mereka ulama, man adapun orang, ialah sebagian dari mereka ulama, man adapun orang, al-haqoh yang mengaitkan atau menyamakan bihi dengan itu kasus itu, dengan wali itu, jami al-auliyai kepada semua wali. Wa minhum, dan ialah sebagian dari ulama, man adapun ulama ya, al-haqoh yang mengaitkan atau menyamakan bihi dengan itu ayah, perwalian ayah, al-jiddah kepada kakek saja, fakot saja. Li'annahu, karena sesungguhnya kakek itu, fi maknal abi, ialah dalam makna ayah, semakna dengan ayah, idza kana jika ada apa itu ayah, aban ialah ayah atau kakek ya, jika ada apa itu kakek, aban ialah ayah, a'la yang lebih atas. Nanti saya jelaskan maksudnya. Wahwa, adapun pendapat ini artinya yang menyamakan kakek juga dengan ayah, asy-Syafi'i ialah Imam Syafi'i. Waman, dan sebagian ulama qosoroh atau qosoroh yang meringkas atau membatasi dalikah kepada pemahaman itu, alal abi hanya kepada wali. Jadi kalau Syafi'i tadi kakek dan ayah yang boleh memaksa, yang ini hanya ayah saja. Wa qassara dzalika 'ala abi, ro'a yang berpendapat atau melihat annama lil abi, bahwa sesungguhnya sesuatu lil abi bagi ayah, fi dzalika dalam tersebut, annama lil abi ghairu maujudin, ialah tidak ada li ghairihi bagi selain ayah. Imma min kibali anna syar'ah, bisa jadi karena dari segi bahwa sesungguhnya syarak khossahu ialah
mengkhususkan siapa syara'hu kepada itu ayah bidzalika dengan hal tersebut. Wa imma min qibalih, dan bisa jadi dari segi annama yujadu, bahwa sesungguhnya suatu yujadu yang didapatkan fihi di dalam itu ayah, minar rafati dari kelembutan, warahmati dan kasih sayang, la yujadu yang tidak ada apa hal tersebut fi ghairihi di dalam selain ayah. Wahuwah alladzi, wawah adapun pendapat ini, alladzi ialah pendapat zahabah yang berpendapat ilahi kepada itu alladzi malikun, siapa Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa ma zahaba ilaihi adharuh wallahu a'lam illa ayyakuna hunaka daruratun, kecuali sesuatu hunalikah yang di situ do daruratan ya, ayyakuna hunalika daruratan ialah sebuah darurat. Oke. Saya jelaskan dulu. Dari penjelasan ini bahwa mengapa ulama itu mengatakan bahwa misalnya tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang boleh memaksa itu tanpa seizin anak itu kan ayah dan kakek. Mengapa? Kalau ayah sudah pasti ya teman-teman ya. Kalau ayah sudah pasti itu masuk wali ijbar istilahnya. Wali mujbir itu sudah pasti. Lalu kenapa kakek itu bisa dijadikan posisinya sama seperti ayah? Nah, menurut Imam Syafi'i ya sebenarnya kakek itu ya sama seperti ayah, cuman posisinya lebih tinggi, ayahnya ayah. Kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan menurut Imam Malik, nah ini yang berbeda. Imam Malik kan tadi mengatakan hanya ayah saja, kakek nggak masuk. Mengapa? Nah, setidaknya ada dua alasan menurut Imam Malik. Satu, karena memang ketetapan syariat. Yang kedua, karena eh, ayah itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, termasuk si kakek sendiri. Makanya di sini dijelaskan annama yujadu bihi minar ra'fati warahmah. Jadi ayah itu punya kelembutan, punya kasih sayang yang tidak dimiliki oleh selain ayah, termasuk kakeknya. Walaupun bisa jadi ya, di beberapa tempat, di beberapa keluarga itu justru kakeknya yang biasanya lebih sayang dari ayahnya. Itu kan bisa ya, bisa lebih sayang dari ayahnya kepada cucunya. Itu kan bisa jadi. Jadi kalau ayah nggak boleh ini, nggak boleh ini, biasanya kalau kakek itu membolehkan. Nah, tapi menurut Imam Malik tidak melihat seperti itu. Imam Malik mengatakan ya ayah ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan memang itu kekhususan seorang ayah. Di antaranya ya karena ayah punya kelembutan dan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan menurut Imam Malik, siapa Imam Hanafi, tadi kan Syafi'i ya, terus Maliki. Sedangkan sedangkan menurut Imam Syafi'i, oh, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang mengatakan yang boleh memaksa itu semua wali, mengatakan ya karena apa yang dimiliki oleh selain ayah itu sebenarnya sama dalam konsep perwalian. Nah, ini menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi kan mengatakan kalau anak kecil itu boleh dipaksa. Kalau dewasa justru tanpa wali pun sah. Itu kan menurut Imam Hanafi ya. Tapi menurut Imam Hanafi bagi anak kecil yang belum dewasa, belum balik, semua wali berhak untuk memaksa dalam tanda kutip menikahkan anaknya tanpa izin. Karena seluruh wali tidak hanya ayah itu punya konsep wilayah. Wilayah itu artinya pengawasan dan melihat kemaslahatan. Itu menurut madhab atau menurut Imam Abu Hanifah. Sehingga karena tidak hanya ayah yang punya konsep pengawasan dan pemberian kemaslahatan, maka tidak hanya terbatas bagi wali kalau begitu. Tidak hanya terbatas bagi ayah kalau gitu. Wah, selain ayah pun boleh menjadi boleh menikahkan orang yang di bawah perwaliannya tanpa seizinnya. Ini berlaku hanya bagi anak kecil kalau menurut Imam Abu Hanifah. Nah, ini tambahan dari Imam Hanafi. Waqad ihtajal Hanafiyatu, berhujjah al Hanafiyatu, siapa Imam Hanafi, bijawazi inkahis shaghir sigori, untuk menikahkan dengan kebolehan menikahkan anak kecil ghairil abai, selain ayah, biqauli. Jadi alasan Imam Abu Hanifah kenapa kok selain ayah boleh menikahkan anak kecil tanpa harus seizinnya? Nah, ini dalilnya menurut Imam Abu Hanifah. Biqaulihi ta'ala, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kamu khawatir alla tuqsitu tidak bisa berbuat adil fil yatama
dalam anak yatim, fangkihu maka nikahkanlah ma toba lakum minan nisa'i, ma suatu toba yang senang lakum bagi kalian minan nisa'i dari perempuan. Qala, ini menurut Imam Abu Hanifah, wal yatimu, adapun yatim yang dimaksud di ayat ini layan toliku ila ala ghairil balighah. Jadi Imam Hanafi mengatakan yatim pada ayat ini yang dimaksud adalah ya yang memang belum baligh, makanya harus dinikahkan, tidak bisa menikah sendiri. Wal fariq asani qalu, ini pendapat yang lain yang mengatakan bahwa inna ismal yatimah, anna ismal yatimi, bahwa sesungguhnya uh, kategori yatim itu qad yantoliku, kadang masuk ala balighatin, atas perempuan yang balighh. Jadi tidak hanya yang belum balighh saja menurut pendapat yang lain. Bidalili qauli alaihi salatu wassalam, dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tustamaru al yatimatu, bahwa diminta izin al yatimatu siapa, perempuan yatim. Wal mustakmaratu huna, adapun perempuan yang diminta izin di sini atau dimintai pendapat, hiya ialah adapun mustakmarah min ahlil idni, ialah termasuk orang yang diminta izin. Wahia, adapun itu, adapun mustakmarah itu al balighatu, ialah orang yang baligh. Fayakunu, maka ada lihtilafihim sababun akhor, perbedaan pendapat itu karena sebab yang lain. Wahuwa istiraku ismil yatimi, ialah karena apa ya, punya beberapa maknanya nama atau istilah yatim. Ini masih terus bab yatim ini ya. Oke, kita cukup sampai sini dulu. Intinya kalau kita simpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i boleh yang menikahkan tanpa seizinnya itu ayah dan kakek. Ya karena alasannya kakek itu sebenarnya ayah, cuman lebih tinggi. Kalau Imam Malik hanya ayah saja atau orang yang diberi wasiat. Kenapa? Karena ayah itu punya kekhususan, begitu ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah seluruh wali boleh menikahkan anaknya atau orang yang di bawah perwaliannya secara tanpa izinnya, itu boleh. Walaupun nanti ketika sudah dewasa ada khiyar, ada pilihan untuk meneruskan pernikahannya atau untuk memfasah nikahnya. Ini perbedaan madhab ya. Bagaimana kalau di Indonesia? Nah, ini berkali-kali saya katakan bahwa ternyata baik anak kecil, perawan ataupun janda, kalau di Indonesia itu tetap harus diminta izin. Walaupun bahasa di undang-undang itu, di KHI itu ya, anak yang belum di bawah umur 21 tahun itu harus ada izin dari wali. Jadi ini di KHI. Jadi di KHI dijelaskan anak yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari walinya. Nah, sebaliknya si anak harus minta izin kepada walinya. Lalu apakah si wali berhak untuk menikahkan secara paksa? Ternyata di pasal yang lain dijelaskan bahwa pasal berapa saya lupa, 34, 35, 36 atau berapa itu, bahwa ternyata si anak tetap dong harus dimintai persetujuan, kesepakatan. Justru kalau tanpa persetujuan ini pernikahannya bisa dibatalkan. Jadi Indonesia lebih melihat jalur tengah ya. Si wali harus dimintai izin, harus ada izin dari walinya. Begitu juga si anak harus dimintai persetujuan. Ini terobosan dari ulama Indonesia ya. Saya kira begitu Mas Alwi, boleh lanjut dengan tanya jawab, boleh tentang pembahasan ini, boleh tentang pembahasan pernikahan secara umum, atau di luar pernikahan barangkali saya bisa jawab, saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya, Pak Khalil. Selanjutnya seperti biasa, sesi kedua, sesi selanjutnya ialah sesi diskusi. Silahkan kepada rekan-rekan sekalian yang hendak bertanya bisa langsung raise hand dan menghidupkan videonya lalu bertanya, atau bisa melalui kolom chat. Monggo seperti biasa, dan tadi sudah diflorkan oleh Pak Khalil bahwa tidak hanya terkait materi saja, tetapi terkait masail fiqhiyah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan mungkin ya, tapi tidak bersinggungan dengan fikih langsung. Asal Pak Khalil bisa menjawab, silahkan ditanyakan. Monggo.
Ya, monggo Mas Muhammad Ansori. Assalamualaikum. Izin bertanya kepada Pak Khalil. Saya mau bertanya tentang ini, Pak. Eh, ada ini seorang wali yang enggan menikahkan anaknya dengan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Tapi dia mau menikahkan dengan orang lain. Seperti itu, Bapak. Jadi, apakah menurut bagaimana ini permasalahannya? Di lain sisi ada yang adol, ya seperti itu. Apakah itu bisa ya, wali adol juga di lain sisi uh, wanita ini hamil di luar ikatan perkawinan dengan seorang lelaki yang tidak disetujui dengan walinya. Seperti apa penyelesaiannya, Bapak? Oke, baik. Langsung siap atau nunggu yang lain, Pak? Saya jawab dulu ya biar tidak lupa. Iya, monggo. Oke. Ini pertama saya bahas wali adol dulu ya. Pertama wali adol itu ini wali adol itu wali yang enggan menikahkan anaknya. Nah, yang kita ketahui yang sering dibahas itu kan mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu karena punya konsep wali mujbir termasuk mazhab yang lain, maka bisa jadi anak itu ketika misalnya dia punya calon sendiri ketika punya calon sendiri ternyata orang tuanya enggan untuk menikahkannya karena dia merasa saya ini wali, saya harus terserah saya kan begitu. Nah, bagaimana hal kayak gini? Kita bahas konsep wali adol dulu. Ternyata dalam kitab-kitab itu dijelaskan wali itu dianggap wali adol berarti enggan, sehingga anak itu boleh menikah tanpa dengan walinya langsung, tapi beralih langsung kepada wali hakim, itu setelah ada persyaratan. Jadi begini, dampak wali adol ini kan begini nanti teman-teman ya. Kalau ternyata orang tuanya, ayahnya misalnya adol, nggak mau menikahkan, maka si anak ini boleh menikah melalui wali hakim. Jadi dampaknya ke sana. Oleh karena itu harus diperjelas dulu kapan boleh pindah dari wali nasab kepada wali hakim. Di antaranya ya karena adol ini tadi. Tapi nggak sembarangan juga. Misalnya dalam kitab Madzhabul Arba' itu disebutkan harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya si anak itu atau si calonnya itu adalah orang yang secara umum dia agamanya baik, bukan orang yang fasik. Sehingga kalau misalnya si anak mau menikah dengan laki-laki yang fasik, ya, dia suka minum minuman keras. Fasik itu secara umum gambarannya tidak sholat, dia itu minum minuman keras, pokoknya bermaksiat begitu. Terus ayah itu nggak mau menikahkan, adol begitu ya, maka si anak ini nggak boleh minta wali hakim, itu nggak boleh. Kenapa? Karena calonnya itu adalah adol. Calonnya itu adalah fasik, itu nggak boleh. Artinya yang dimenangkan adalah pihak ayah. Nanti kalau ke pengadilan agama juga begitu, yang dimenangkan tetap ayah karena calonnya diketahui secara luas misalnya dia bukan orang baik. Yang kedua di antara syaratnya itu adalah tidak ada percekcokan, tidak ada perseteruan antara si anak dengan si orang tua, begitu juga dengan calon mantunya, nggak ada percekcokan. Jadi tiba-tiba si ayah menolak gitu saja, padahal nggak punya masalah, nggak punya apa, tiba-tiba ayah menolak, maka itu boleh nanti beralih kepada wali hakim. Kenapa? Karena dianggap menghalang-halangi begitu ya, menghalang-halangi anak untuk menikah, padahal anak juga punya hak untuk menikah. Jadi dampaknya sangat besar nanti, karena nanti dari wali adol ini pindah kepada wali hakim, tidak perlu nunggu wali setelahnya. Ada istilah nanti wali itu ada wali akrob, ada wali abad. Di kitab-kitab itu ada, di buku saya juga sudah saya bahas secara detail itu ya. Jadi konsekuensinya sampai ke sana. Sehingga kalau misalnya tadi si ayah nggak mau menikahkan dengan anaknya yang menghamili, ya tinggal lihat apakah si laki-laki itu fasik atau tidak. Ya bisa dilihat juga ya. Wong jelas-jelas dia menghamili berarti kan fasik ini ya. Masa ada orang yang menghamili sebelum menikah
dianggap baik ya. Tentunya kan tidak baik. Artinya si ayah ini punya hak untuk tidak menikahkannya. Nah, menurut konsep umumnya, menurut pandangan saya, menurut pandangan umumnya, ya nggak bisa berpindah ke wali hakim, nggak bisa ketika misalnya si anak maksa begitu ya, si anak maksa. Pokoknya, kalau sudah bahasa pokoknya kan repot ya. Pokoknya ya saya menikah dengan pacar saya ini yang sudah menghamili saya, misalnya ya, naudzubillah. Nah, maka nggak bisa, misalnya orang tuanya menolak, nggak bisa dipindahkan ke wali hakim kalau jelas-jelas si anak, si calonnya itu adalah orang fasik. Ya caranya gimana? Ya lobby ke ayahnya gimana, gimana. Tapi biasanya orang-orang itu biasanya ya kasus umumnya itu biasanya justru ayahnya yang pengen menikahkan anaknya dengan yang menghamilinya, biasanya seperti itu. Justru anaknya yang nolak biasanya begitu. Nah, itu dari segi wali amdolnya dulu ya. Bagaimana kalau misalnya ayahnya mau menikahkan dengan perempuan laki-laki yang bukan menghamilinya? Menurut mazhab Syafi'i itu sah ya, sah-sah saja. Jadi nanti wanita hamil itu wanita hamil di luar pernikahan itu karena berzina itu boleh menikah dengan yang menghamili atau yang tidak menghamili. Apakah ada? Ya bisa jadi ada ya. Misalnya nih ya, misalnya ini drama di sinetron biasanya. Misalnya si laki-laki ini sebenarnya memendam rasa ya, yang bukan menghamili ini ya, memendam rasa kepada si perempuan dan dia baik kepada ayahnya. Ternyata si perempuannya pacaran dengan laki-laki lain hamil. Lalu si ayahnya bilang, nak itu anak saya yang kamu senangi itu ternyata dihamili orang lain. Tapi saya nggak setuju. Saya lebih setuju kamu. Kamu siap nak? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Entah bilang apa begitu ya. Nggak apa-apa. Saya sudah kandung cinta misalnya. Siapapun yang menghamili, saya tetap cinta. Saya tetap siap menikahi. Misalnya ini ya. Itu menurut mazhab Syafi'i itu boleh ya. Termasuk juga di aturan Indonesia, saya baca seperti itu. Menurut analisis saya, memang seperti itu ya. Ini secara fikih dan secara hukum. Kalau secara etika, ya pertama jangan sampai berzina. Itu yang pertama dulu ya. Yang kedua, bagaimana kalau tadi menolak? Ya sudah mengikuti saran dari ayahnya itu tadi. Karena apapun itu orang tua, ridho orang tua itu sangat penting ya. Kurang lebih seperti itu. Boleh pertanyaan lain, boleh direspon ulang, boleh. Baik Bapak, cukup puas dengan jawaban panjenengan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Ansori. Monggo mungkin rekan-rekan lain ingin bertanya atau ingin menanggapi jawaban dari Pak Khalil barusan, dipersilahkan. Oh iya Bapak, untuk yang tadi pernikahan dengan seseorang laki-laki yang bukan menghamilinya, itu apakah bisa dilangsungkan ketika wanita tersebut hamil atau seperti apa Bapak? Ya boleh, boleh. Ini minggu Ya kemarin sudah kita juga bahas juga ini. Boleh. tadi terus konsekuensinya itu seperti apa Bapak nantinya? Konsekuensi apa? Ketika konsekuensinya ketika menikahi wanita yang bukan dihamili gitu. Apa konsekuensinya? Ya nggak ada masalah. Sama seperti suami istri biasa. Ya, sama seperti suami istri biasa. Boleh, boleh artinya hamil, ketika hamil boleh dinikahi. Termasuk aturan di Indonesia seperti itu di KHI. Boleh dinikahi, melakukan hubungan suami istri juga boleh, walaupun ketika hamil, tinggal atur posisi saja kira-kira gitu ya. Nggak ada konsekuensi apapun. Lalu, nah ini yang debatable ketika anaknya nanti ketika lahir itu anaknya siapa? Anak bapak yang menghamili atau anak dari suami sahnya, kan begitu ya. Ini ulama berbeda pendapat. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu jelas bukan anak siapapun. Maksudnya bukan anak si laki-laki manapun, baik yang anak biologis bapak biologisnya ataupun anak bapak yang menikah dengan ibunya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi, yang penting ketika lahir ayah ibunya itu sudah menikah, maka dinasabkan kepada ayahnya, ayah yang menikah, bukan ayah biologisnya ya. Sehingga nanti kalau
si perempuan, misalnya anaknya tadi itu perempuan dan mau menikah menurut mazhab Hanafi, dan ini aturan di Indonesia, boleh ayah yang menikah itu tadi yang menikahkan yang menjadi wali dari anak perempuannya. Begitu konsekuensinya ya. Iya Bapak, matur suwun. Monggo rekan-rekan yang lain. Ya, sepertinya belum ada lagi nih yang bertanya, Pak. Mohon izin tanya. Oh, siap, Mas Ahmad. Saya angkat telepon dulu, sebentar. Oke. Oh, sebentar, beliaunya ada telepon. Oke, silakan lanjut. Nggih, monggo Mas Ahmad Khairul Umam. Baik Ustaz. Ngomongin bab pernikahan, kan katanya jodoh itu udah diatur ya Ustaz. Tapi kenapa ada orang yang sudah menikah tapi cerai? Dan pertanyaan saya itu, definisi jodoh yang sebenarnya itu seperti apa sih Ustaz? Baik. Oke, berarti ya jodoh itu diatur, termasuk perceraian juga sudah diatur. Apa itu ya? Semuanya sudah diatur berarti ya. Ya, kalau mau pakai konsep Jabariyah ya seperti itu, semuanya sudah diatur. Cuman konsepnya Asy'ariyah atau Maturidiyah itu kan mengatakan memang semuanya diatur, tapi manusia punya diberikan potensi untuk apa ya, berusaha, dan usaha ini bisa dalam tanda kutip merubah sesuatu yang sudah ditetapkan tetap atas izin Allah. Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya jodoh itu apa, ya sebenarnya saya juga tidak membaca ini ya di kitab-kitab fikih tentunya. Istilah jodoh itu saya belum pernah ada kata bahasa Arab yang pas untuk kalimat jodoh itu. Yang ada kan zauj, zaujah, atau mahtubah, orang yang dipinang, orang yang atau pasangan itu. Sedangkan kata-kata jodoh ya zauj itu sendiri. Artinya begini kalau menurut saya. Orang yang sudah menikah berarti dia sudah berjodoh berarti ya. Karena sudah akad. Terlepas nanti dia apa namanya? Ada masalah lalu cerai, ya bisa jadi jodohnya hanya sementara, begitu saja. Jadi secara pasti di dalam kitab-kitab fikih itu saya belum menemukan. Nanti kalau ada silakan dibantu ya.
belum menemukan kata-kata yang pas untuk kata-kata jodoh itu. Yang ada itu tadi maktubah, itu berarti perempuan yang dipinang. Tapi sekali lagi perempuan yang dipinang secara fikih belum terikat aturan. Nah, sedangkan ketika dia sudah ada akad, nah akad ini berarti pengikat, berarti itu otomatis adalah jodohnya. Karena apa? Karena orang yang dipinang itu belum tentu berjodoh. Nah, tapi kalau sudah menikah, walaupun nggak dijodohkan, ya tiba-tiba nikah gitu, ya sudah, itu jodohnya sudah jadi. Memang ada nabi seperti misalnya ya Nabi Muhammad, itu jodohnya sudah ditentukan, bahkan dinikahkan oleh Allah. Nah, itu ada, itu beda ya, makomnya beda. Siapa itu namanya, Zainab ya, Zainab, Siti Zainab yang sepupu Rasulullah, yang dulu pernah menikah dengan budaknya Rasulullah itu, Zaid itu kan dulu Zaid menikah dengan Zainab. Rasulullah yang ini yang menikahkan. Awalnya Zainab menolak karena Zaid itu dianggap budak, beda kelas, beda kasta ya. Cuman kata Rasulullah di Al-Qur'an itu, saya nggak lupa ayatnya, intinya itu tidak boleh itu menolak apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, hanya menikah. Akhirnya apa? Ya bercerai dengan Zainab, ini bercerai dengan Zaid dan menikah dengan Rasulullah. Zainab lalu cerita bahwa yang menikahkan adalah Allah. Wah, gitu ya. Artinya ya ketika sudah terjadi akad, ya itulah jodohnya. Itu paling gampang ya, ketimbang mau memikirkan hal-hal yang abstrak kayak apa itu jodoh, kan sulit. Yang penting orang yang sudah menikah itu sudah jodohnya. Kurang lebih seperti itu. Ngapunten Ustaz. Semisal saya berasumsi, kata Ustaz tadi kan, semisal kita udah menikah berarti itu jodoh kita, dan semisal ada perceraian berarti jodoh itu tadi hanya sementara. Semisal kita nikah beberapa kali berarti jodoh kita banyak dong Ustaz. Ya bisa seperti itu, tapi jangan berpikir seperti itu. Ya. Seperti itu, tapi jangan berpikir seperti itu. Maksudnya jangan berpikir untuk menikah beberapa kali. Ya. Nanti kalau masuk bahas poligami lah nanti kita bahas. Misalnya dalam kitab Wahbah Zuhaili itu menarik sekali, Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang poligami. Oke. Silakan yang lain boleh. Ya, monggo rekan-rekan yang lain. Kalau sudah nggak ada, nggak apa-apa ditutupnya. Oke, baik. Karena belum ada pertanyaan lagi, maka seperti biasa sebelum diakhiri, mungkin Pak Khalil bisa memberikan closing statement dari kajian malam hari ini. Oke. Saya ulangi lagi kesimpulan yang tadi ya. Jadi menurut Imam Malik, yang boleh menikahkan secara paksa anak kecil ya, anak yang belum balik itu adalah ayahnya saja dan orang yang diwasiati oleh ayah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ayah dan kakeknya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, itu semua wali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengaca di Indonesia, ternyata konsep perizinan, ya, baik anak yang belum balik izin untuk menikah izin kepada walinya, atau wali minta persetujuan. Mungkin bahasanya beda ya. Kalau anak minta izin, ya, yang kalau wali minta persetujuan.
Nah, apapun istilahnya, tapi di Indonesia ini mengembangkan pendapat yang berusaha mengakomodir segala pendapat bahwa baik orang tua, wali ataupun anak itu harus ada komunikasi. Itu yang penting ya. Di anak bagaimana bisa izin berkomunikasi dengan baik kepada orang tuanya. Begitu juga orang tua harus ada persetujuan kepada anaknya. Artinya ini juga diperlukan komunikasi yang bagus antara anak dan ayahnya dan orang tuanya. Begitu juga timbal balik ayah dan anaknya. Kalau dalam kajian psikologi, kalau nggak keliru, ini namanya komunikasi asertif. Asertif itu artinya saling dialogis, tidak satu arah, tapi dua arah, saling memintai pendapat. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, Amin. mengeluarkan dari segala masalah yang kita hadapi, dan semoga diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khalil dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Dan saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah baik dari tindakan maupun ucapan secara virtual. Akhirul kalam dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin. Oke, siap.